Oh, biasa dipanggil Widi. Saya domisili Semarang, personal genetiknya Thinking Introvert. Sudah jadi promotor sejak 2018. Alhamdulillah sekeluarga sudah tes Tiffin semua. Istri dengan personal genetik insting, anak pertama Thinking Introvert, sudah SMA, sudah remaja, kelas 2 SMA. Lalu anak yang kedua kelas 1 SD, visinya jauh, memang personal genetik sensing introvert. Oke, untuk malam ini saya nggak ngasih materi, nggak nge-share apapun. Jadi memang langsung mau tanya jawab aja. Silakan buat ayah bunda atau rekan-rekan yang di sini mau bertanya, terutama tentang thinking, bisa langsung raise hand ataupun diutamakan raise hand ya Mbak Mira ya, yang apa on cam ya. Jadi nanti kalau yang nggak mau on cam bisa di kolom komentar bertanyanya, tapi setelah yang on camnya selesai semua. Oke, sudah ada Ibu Ismi Layanti. Halo Ibu, bisa on cam atau nyalakan mic-nya? Eh, Terima kasih. Assalamualaikum. Bapak, mohon izin off cam karena kalau on cam kamera ini apa sinyalnya kurang bagus. Oh, oke, nggak apa-apa Ibu, silakan. Yang penting sudah kayak suara langsung, open mic. Ya, terima Mm-mm. kasih. Gini, saya mau tanya, pengen penjelasan materi yang tentang ini loh Pak, tentang yang pengelolaan keuangannya. Kalau saya perhatikan kayaknya kalau yang thinking sama intuiting itu agak agak gimana ya apa untuk keuangannya tuh kayaknya agak susah keluarnya gitu ya Pak ya. Oke, ini Ibu sudah tes Tiffin? Kalau saya dua anak itu yang satunya feeling, yang satunya sensing. Oh, Kalau kalau yang Ibu? kalau saya belum, Oh, belum. ya Oke. anak dua udah. Oh, berarti ini bahas feeling sensing, lalu yang thinking siapa Ibu? Kalau yang kebetulan saya kan guru ya, jadi saya memperhatikan siswa gitu. Oh, siswanya sudah tes? Ada yang udah tes gitu, yang thinking Ah, gitu, sama oke. yang intuiting. Jadi kalau saya perhatiin kalau secara genetiknya ya, Mm-mm. thinking sama intuiting itu kayaknya susah mau ngeluarin uangnya gitu ya kak ya. Oh, iya, betul. Nah, Betul kalau sekali yang Ibu. kayaknya kalau yang sensing sama feeling ini mudah gitu ungkapannya itu kalau mau ngasih ketika dia mau ngucapin kayak misalnya ulang tahun gitu, mudah-mudah ngasih ngeluarin gitu. Itu gimana ya kak untuk mungkin secara keseluruhan pengelolaan keuangan untuk MK-nya gitu. Oke, berarti alhamdulillah berarti banyak murid Ibu yang sudah tes Tiffin ya Bu ya. Ibu guru Ya berarti Bu ya. alhamdulillah. Iya. Nah, bagusnya sih nanti kan Ibu tes juga ya, biar tahu tentang dirinya sendiri, lalu tahu sirkulasi ke murid-muridnya juga. Oke, Iya, ke oke. depannya. Untuk soal keuangan, memang thinking ini tipenya adalah berhitung atau hemat. Bisa secara garis besarnya kita bisa bilang hemat. Jadi kalau nggak penting-penting banget, memang seperti kalau orang yang nggak paham itu kayak pelit, Bu. Iya, gitu. Ya, apa bedanya pelit sama hematnya gitu? Nah, kalau in, kalau thinking itu pakai, oh aku ngeluarin ini bermanfaat apa enggak, penting apa enggak. Jadi harus ada asas manfaat buat dia. Jadi kalau misalnya sesuatu yang untuk orang thinking itu asal sudah kesepakatan, terus dibuat aturan, misalnya buat patungan, tadi misalnya buat jenguk temennya misalnya. Nah, konsepnya adalah yuk semuanya kita patungan misalnya berapa? 10.000. Ketika sudah ada aturan seperti itu, mau nggak mau thinking memang pasti akan patuh. Tapi secara fitrah aslinya, Bu, memang kalau thinking itu berhitung, hemat. Dia mengukur pengeluaran itu penting nggak buat dia. Itu udah fitrahnya, Bu. Jadi nggak bisa diganggu gugat. Ini dua-duanya thinking introvert sama extrovert itu sama ya. Ya, bisa dibilang mirip untuk keuangannya secara apa? Secara garis besarnya seperti itu. Jadi kalau nggak penting-penting banget buat dia, ya dia nggak akan ngeluarin uang. Tapi kalau misalnya nih semua temennya ngeluarin udah patungan, dia sendiri nggak, nah itu pasti dia akan merasa kayak, loh
kok aku nggak sendiri nih? Karena nanti kayak harga dirinya jatuh. Itu Nah, kalau jadi si thinking ya. ya, jadi harus dibuat kesepakatan memang kalau untuk misalnya di kelas pengeluaran uang yang bersama. Tapi memang secara fitrahnya ya thinking itu eh, berhitung. Ini uang, contohnya gini Bu, kalau orang thinking, dia sepatu udah agak rusak, tapi masih bisa dipakai, dia masih akan tetap pakai. Oh, gitu. Biarpun mungkin kayak orang tuanya ataupun pasangannya udah kamu beli aja. Ah, udah masih bisa dipakai. Nah, seperti itu, Bu. Iya. Itu Nah, kayaknya kalau otak atas dua-duanya gitu ya. Kayaknya thinking sama intuiting tuh sama gitu ya. kalau intuiting lebih kepada dia kalau mengeluarkan uang itu untuk langsung yang sesuatu yang sifatnya berkualitas. Nah, jadi dia bisa nih ngeluarin uang sekalinya belanja langsung barang yang bagus gitu. Itu Jadi emang kalau dia tipe ya secara kesamaannya ngeluarin uangnya tuh emang berhitung. itu kalau Penting nggak untuk penting. dirinya itu kalau untuk dirinya sendiri ya Kak ya. Kalau Iya, untuk dia betul. ke orang lain kayaknya susah keluarnya si thinking sama intuiting nih ya Kak Iya, ya. betul. Beda sama sensing sama feeling yang memang kalau sensing senangnya neraktir. Nah, kalau feeling juga emang dia senang menyenangkan orang lain dengan uangnya itu tadi. Memang akan terlihat perbedaannya, Bu. Oh, Beda. berarti benar ya kesimpulan saya itu kalau yang otak atas thinking sama intuiting itu kalau mau ke orang lain itu kayak susah gitu mau ngasih kado. Kalau sensing sama feeling ini nraktir, mau Iya, ngasih gitu. iya, iya, betul, betul sekali, Bu. Jadi memang harus berdasarkan kesepakatan. Itu kalau udah sepakat, thinking sama intuiting mudah geraknya. Susah malah sih. Dua kelompok itu kayaknya susah kayaknya. Iya dibuat aturan Bu. Bisa kita patungan ya buat beli ini tiap orang 10.000. Ya itu mau nggak mau dia pasti ketika udah sepakat itu, ya udah dia pasti biarpun ya nggak grundel atau apa pasti akan ikutan. Benar, biar punya gundel gitu ya. Kayak mau Nah, dipanggil dulu, mau ditanya dulu gitu. iya betul sekali. Gitu. Nah, ini kalau tuh ada detailnya, TI berhitung mengumpulkan, terus II kepuasan, IE kapitalisasi aset. Memang ibaratnya emang fokusnya kepada dirinya sendiri dulu sih, Bu. Iya benar. Mikirin dirinya sendiri gitu ya kak ya. Iya. Oke. Sudah terjawab, Ibu? Iya makasih kakak. Iya, sama-sama, Ibu. Semoga mencerahkan. Oke, Oke. ada yang lain? Oke, baik. Terima kasih Bu Ismilayanti ya pertanyaannya dan juga Pak Widi yang sudah menanggapi. Nah, ini pertanyaan kedua dari Bu Rida. Nah, pertanyaannya saya sensing tapi hemat banget. Punya barang-barang awet banget. Kalau masih bisa dipakai nggak mau beli lagi. Padahal sensing aslinya agak boros dan suka penampilan kan. Ternyata saya kebawa ibu thinking extrovert. Iya. Fencing kan mencontoh. Dia Bener. dibentuk oleh orang tuanya. Tercetak ya Pak Iya, Wida. tercetak. Ini Betul sekali. ini sensing extrovert nih Bu Rida. Oke, oke. Silakan untuk Bapak Ibu yang lain ingin. Nah itu bagus nggak Pak? Ya, kalau Bu Rida nyaman, bagus-bagus aja. Bener. Asal jangan lupa sedekah ya Pak Iya. Widi ya. Jangan lupa Manfaatkan uangnya untuk bersedekah, untuk investasi, fencing, bener. beli logam mulia emas. Wah, membangun Baik, aset. baik. Terima kasih Bu Rida pertanyaannya dan juga Pak Widi yang sudah menanggapi. Kira-kira dari Bapak Ibu lain, silahkan jika ada yang ingin bertanya, diskusi, ataupun ingin sharing kepada Pak Widi selaku Thinking Introvert yang hadir pada malam hari ini. Karena tema kita pada malam hari ini adalah Q&A Thinking dan juga tentunya ditemani oleh Pak Widi, seorang Thinking Introvert juga. Silahkan Bapak Ibu selagi masih ada kesempatan karena untuk malam hari ini kita akan cukupkan Zoominar Berani Tito kita sampai di jam 21.00 waktu Indonesia Barat. Oke, kalau begitu sembari menunggu Bapak Ibu yang ingin bertanya ataupun sharing dan diskusi, izin mungkin Mira akan memberikan sedikit informasi untuk Bapak Ibu semua peserta yang hadir pada malam hari ini ya Pak Widi.
Silakan, Mbak. Oke, Mira izin share screen terlebih dahulu. Oke, oke baik Bapak Ibu. Nah, oke seperti yang Bapak Ibu tahu, Bapak Ibu semua lihat ya di sini ada Pak Widi selaku promotor, salah satu promotor dari Stephen Brain. Tentunya ini adalah flyer dari workshop Stephen Level 1 yang akan dilaksanakan oleh Stephen Brain dan juga tentunya akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini, yaitu tepatnya di tanggal 14 Desember 2024, tepatnya di hari Sabtu dari jam 9 sampai dengan jam 5 sore. Ada workshop Stephen level 1 yang akan membahas tentang 5 mesin kecerdasan ataupun 9 personality genetik. Kemudian bagaimana para peserta mengenali potensi diri dan juga dasar-dasar dari konsep Stephen dan juga membuat peta karakter sukses. Dan tentunya Bapak Ibu akan banyak mendapatkan fasilitas yang akan diberikan oleh Stephen Brain dan tentunya akan ditemani oleh Pak Adi Novian selaku trainer Steven dan juga merupakan owner dari praktisi sekolah alam, kemudian owner dari sekolah alam Mufidah. Nah, untuk Bapak Ibu yang ingin mendaftar akan diberikan special rate untuk 5 pendaftar pertama yaitu hanya Rp699.000 dari biaya normal yaitu Rp999.000. Nah, jika Bapak Ibu berminat, silahkan untuk hubungi nomor yang sudah tersedia di flyer di 0811 656 6677 atau di 0811 657 6667. Oke, ini adalah informasi yang pertama. Kemudian masih ada lagi informasi yang ingin Mira sampaikan. Oke, nah kalau yang sebelumnya adalah workshop Stephen level 1 membahas tentang 5 mesin kecerdasan, kemudian 9 personality genetik dan membahas tentang dasar-dasar konsep Stephen ataupun membuat peta kehidupan Bapak Ibu semuanya ya. Tapi kalau yang ini workshop Stephen level 2 ini akan dilaksanakan selama 3 hari berturut-turut dari tanggal 27, 28 sampai 29 Desember 2024 dan dilaksanakan dari jam 9 pagi sampai dengan jam 5 sore. Semua workshop Stephen yang dibuat oleh Stephen itu dilaksanakan rata-rata dilaksanakan secara online. Kenapa? Karena mengingat banyaknya para peserta yang dari luar daerah juga mendaftar, nah maka solusi terbaiknya adalah dilaksanakan secara online daring melalui Zoom. Nah, ini bukan lagi hal yang baru ya Bapak Ibu, kita melaksanakan secara Zoom, bahkan kita untuk Brainy Talk minggu ini saja dan juga Brainy Talk seterusnya dan juga sebelum-sebelumnya kita sudah laksanakan secara online dan tentunya sangat membantu sekali kan untuk Bapak Ibu dan teman-teman jika ada hal yang ingin ditanyakan, sharing, diskusi tentang Stephen jika sudah tes Stephen dan belum memahami secara utuh karena mungkin hanya dalam satu sesi aja mungkin banyak sekali informasi yang Bapak Ibu ingin ketahui lagi, tapi mungkin karena waktunya terbatas, jadi menahan diri untuk tidak disampaikan. Nah, ini adalah salah satu solusi untuk Bapak Ibu yang udah tes Stephen, terutama untuk Bapak Ibu yang udah tes Stephen bersama dengan cabang Stephen Brain ataupun promotor dari Stephen Brain. Ini adalah salah satu fasilitas yang diberikan oleh para promotor kami juga. Bapak Ibu dibebaskan untuk join Zoominar Brainy Talk selamanya. Nah, ini adalah workshop Stephen level 2 yang akan ditemani oleh Solver Ferry, Coach Herdian, dan juga Bu Sri Wahyuni atau Bu Unik selaku salah satu trainer Stephen. Dan tentunya akan banyak sekali hal yang Bapak Ibu dapatkan dari workshop Stephen level 2, yaitu belajar tentang konsep Stephen, menentukan social rules dan KKM, kemudian menjadi konsultan minat bakat dan juga peluang promotor Stephen Brain seperti salah satunya yang hadir bersama kita pada saat ini yaitu Pak Widi dari Semarang. Oke, kemudian akan ada banyak sekali
fasilitas tentunya yang akan Bapak Ibu dapatkan jika Bapak Ibu berminat untuk menjadi salah satu promotor dari Stephen Brain ataupun ingin hanya mendalami ilmu Stephen lebih dalam lagi, nah ini bisa ikut di workshop Stephen level 2. Nah, tentunya untuk syarat menjadi promotor Stephen Brain harus dilalui minimal sampai dengan workshop Stephen level 2. Artinya harus sampai lulus di workshop Stephen level 2. Nah, tentunya akan ada special rate untuk Bapak Ibu yang ingin mendaftar dengan special rate 3.495.000 hanya untuk 5 pendaftar pertama saja dari biaya normal yaitu 5 juta rupiah. Nah, tentunya untuk mengikuti workshop Stephen level 2 ini harus didahului dengan workshop Stephen level 1 dulu ya Bapak Ibu. Jadi nggak boleh lompat langsung nih ke workshop Stephen level 2 atau WSL 2. Nah, jadi harus dilalui dengan WSL 1 dulu. Oke. Silahkan untuk Bapak Ibu yang ingin berminat untuk mengikuti WSL 2, silahkan hubungi nomor WhatsApp yang sudah tertera di sini. Oke. Oke, kemudian kalau yang tadi itu WSL 1 dan WSL 2 ya Bapak Ibu. Nah, kalau ini sudah lengkap ya, ini adalah paket promotor atau peluang usaha promotor Stephen atau paket monetisasi yang jika Bapak Ibu berminat untuk menjadi promotor Stephen, sudah lengkap dengan fasilitas yang diberikan. Ada workshop Stephen level 1 sampai workshop Stephen level 2, kemudian akan diberikan sertifikat WSL 1, WSL 2, dan juga e-modul berupa PDF, kemudian PPT slide WSL 1 dan juga WSL 2, kemudian akan dikirimkan buku pancarona, e-book, kemudian alat scan untuk tes Stephen, kemudian ID promotor atau software bagi promotor untuk tes Stephen. Nah, kemudian soft copy marketing kit dan lain-lain dan masih banyak lagi ya Bapak Ibu. Tentunya untuk Bapak Ibu yang ingin mendaftar, 5 pendaftar pertama itu diberikan special rate Rp8.299.000 dari biaya normal Rp10.500.000. Nah, jadi ada total bonus 15 juta ya Bapak Ibu. Ini sudah special rate sekali yang diberikan untuk Bapak Ibu semuanya. Tentunya silahkan untuk hubungi nomor WhatsApp yang sudah tertera juga di flyer. Kemudian masih banyak lagi insya Allah workshop Stephen yang akan dilaksanakan oleh Stephen Brain, dan ini juga merupakan, nah ini adalah workshop Stephen tematik parenting yang akan dibersamai oleh Coach Herdian. Jadi untuk mengikuti workshop Stephen tematik, jadi seluruh WST lainnya ya, karena setiap WST itu beda-beda eh, pembelajarannya. Jadi ini contohnya workshop Stephen tematik parenting. Nah, harus didahului dengan WSL 1 dulu ya Bapak Ibu untuk mengikuti workshop Stephen tematik. Jadi harus didahului dengan workshop Stephen level 1 dulu. Nah, jadi kalau Bapak Ibu yang udah pernah ikut WSL 1, mau mendaftar WST, tinggal daftarkan diri saja untuk mengikuti workshop Stephen tematik. Nah, tapi kalau untuk Bapak Ibu yang belum pernah mendaftar sama sekali workshop Stephen level 1, silakan untuk mendaftar dulu, baru kemudian diikuti dengan workshop Stephen tematik. Nah, kalau Bapak Ibu ingin mengikuti WST tapi belum pernah ikut WSL 1, kami juga berikan special rate untuk Bapak Ibu. Include dengan WSL 1 hanya menambahkan Rp650.000 saja, dan tentunya akan mendapatkan special rate bagi Bapak Ibu sebagai 5 pendaftar pertama yaitu Rp1.499.000 aja. Dan banyak sekali ya benefit ketika Bapak Ibu yang ingin mengikuti workshop Stephen tematik parenting ini. Tentunya untuk Bapak Ibu selaku new parent ataupun orang tua yang sudah memiliki banyak pengalaman tapi masih ingin terus belajar tentang parenting, masih ingin ketahui lebih banyak lagi tentang parenting, silahkan untuk mengikuti workshop Stephen tematik parenting ini jika Bapak Ibu sudah pernah tes Stephen. Nah, jadi sebelum WSL 1 itu juga wajib tes Stephen dulu ya Bapak Ibu. Nah, seperti biasa, silahkan hubungi nomor WhatsApp yang sudah tertera, dan workshop Stephen tematik parenting insya Allah akan dilaksanakan di tanggal 22 Desember 2024, tepatnya di hari Minggu dari jam 9 sampai dengan jam 5 sore. Baik. Oke, kemudian juga ada workshop Stephen tematik profesi yang insya Allah akan dilaksanakan di hari Sabtu, tanggal 21 Desember 2024, yang akan dibersamai oleh Coach Herdian.
Tentunya harus diikuti dengan WSL 1 dulu ya Bapak Ibu. Dan ini ada special rate juga untuk 5 pendaftar pertama. Rp1.749.000 dari biaya normal Rp2.349.000. Nah, silahkan untuk mengikuti workshop Stephen Thematic Parenting profesi ini, maksud Mira. Silahkan hubungi nomor WhatsApp yang sudah tersedia di flyer ya, Bapak Ibu. Nah, kemudian juga ada workshop Stephen Thematic Learning. Nah, ini workshop Stephen Thematic Learning yang akan dibersamai oleh Pak Adi Novian selaku lisensi trainer Stephen. Dan jika Bapak Ibu punya yayasan sebagai pengajar, pendidik, guru les, ataupun punya bimbingan belajar, dan Bapak Ibu sudah sangat paham mungkin tentang konsep Stephen, nah Miras lebih menyarankan untuk mengikuti Stephen Learning ini ya Bapak Ibu. Jadi bagaimana untuk menciptakan cara belajar yang menyenangkan dan menggairahkan untuk anak murid, nah itu sangat utama sekali ya, apalagi untuk anak-anak dengan belahan otak kanan yaitu intuiting, feeling, dan juga insting. Nah jadi mungkin masih banyak yang belum mengerti ya tentang cara belajar bagian belahan otak kanan, terutama intuiting dan juga feeling. Nah, di sini kita nggak hanya belajar tentang belahan otak kanan aja, bagaimana menciptakan cara belajar di intuiting, feeling, ataupun insting ya, walaupun kebanyakan kasus belajar datangnya dari 3 mesin kecerdasan itu. Nah, tapi di 5 mesin kecerdasan akan dibahas di Stephen Learning ini. Jadi bagaimana menciptakan cara belajar yang sangat menyenangkan, sangat nyaman untuk para anak-anak murid. Nah, tentunya akan ada special rate juga untuk Bapak Ibu sebagai 5 pendaftar pertama di Rp1.499.000 dari biaya normal Rp1.749.000. Nah, workshop Stephen Thematic Learning ini akan dilaksanakan insya Allah di hari Sabtu 4 Januari 2025 ya Bapak Ibu. Jadi masih ada jangka waktu 1 bulan lagi ya. Dan akan dilaksanakan dari jam 9 pagi sampai dengan jam 5 sore. Silahkan untuk mendaftar di nomor WhatsApp yang sudah tertera. Kalau misalkan informasi yang Mira berikan sangat cepat, mungkin boleh di screenshot dulu ya Bapak Ibu karena waktu kita juga terbatas. Oke, kemudian masih ada lagi workshop Stephen Thematic Teaching. Kalau tadi yang sebelumnya workshop Stephen Thematic Learning, tapi ini workshop Stephen Thematic Teaching. Ini kedua workshop Stephen Thematic ini sebenarnya sangat berpengaruh ya untuk Bapak Ibu yang memiliki yayasan, bimbingan belajar sebagai tenaga pengajar ataupun sebagai guru les ataupun guru private ya. Kenapa? Karena kedua ini sangat berpengaruh, jadi sangat berdampingan ya. Jadi kalau teaching mungkin sangat bermanfaat untuk para tenaga pengajar ataupun yayasan, tapi kalau untuk Stephen Thematic Learning itu mungkin sangat berdampak sekali untuk anak murid. Nah, tentunya untuk 5 pendaftar pertama juga akan diberikan special rate di Rp1.499.000 dari biaya normal Rp1.749.000 dan ini akan dilaksanakan insya Allah di tanggal 5 Januari 2025 tepatnya di hari Minggu dari jam 9 pagi sampai dengan jam 5 sore. Nah, silakan untuk mendaftar di nomor WhatsApp yang sudah tertera ya Bapak Ibu. Nah, kemudian untuk informasi terakhir yang akan Mira bagikan yaitu ada workshop Stephen Thematic Couple. Tentunya sudah tidak asing lagi ya untuk Bapak Ibu yang mendengarkannya karena ini adalah salah satu workshop Stephen Thematic terfavorit ya, baik itu dari promotor ataupun dari peserta yang mendaftar karena untuk workshop Stephen Thematic Couple ini, khusus di WST Couple ini, Bapak Ibu, ini dilaksanakan 2 hari. Nah, karena kalau untuk 1 hari aja itu nggak cukup pembahasannya. Nah, jadi di hari pertama itu insya Allah akan dilaksanakan di hari Sabtu, tanggal 14 Desember 2024. Dari jam 9 pagi sampai dengan jam 12.30 waktu Indonesia Barat. Kemudian di hari kedua, tepatnya di hari Minggu, tanggal 15 Desember 2024, itu akan dilaksanakan full 1 hari dari jam 9 pagi sampai dengan jam 5 sore. Nah, jadi
Di hari kedua itu akan membahas tentang 25 postur pasangan suami istri. Nah, akan ada 3 hal penting yang dibahas dalam workshop Stephen Thematic Couple, yaitu dimulai dari kasab atau nafkah, kemudian yang kedua komunikasi, dan ketiga adalah hubungan kasur. Nah, itu adalah 3 hal penting ya yang sangat harus diketahui ya untuk Bapak Ibu yang sudah memiliki pasangan ataupun sebelum menikah ya. Jadi sudah menguasai ilmunya, jadi tinggal di-sharingkan aja dengan pasangannya. Terlebih lagi kalau misalnya pasangannya juga ikut mendengarkan, itu jauh lebih baik lagi. Nah, nanti mungkin setelah mengikuti WST Couple, kalau ada yang ingin berkonsultasi secara via WhatsApp, itu juga sangat diperkenankan. Boleh ya Bapak Ibu. Nah, tentunya diberikan special rate untuk Bapak Ibu untuk 5 pendaftar pertama di 1.749.000 dari biaya normal itu 2.349.000. Nah, ini workshop Stephen Thematic Couple ini akan dibersamai oleh Solver Ferry yang akan menemani Bapak Ibu selama 2 hari. Nah, silakan untuk mendaftar di nomor WhatsApp yang sudah tertera ya Bapak Ibu. Silakan untuk di screenshot aja. Oke, baik, itu tadi banyaknya informasi yang Mira berikan. Mohon maaf kalau misalnya kepanjangan, dan tentunya terima kasih untuk Pak Widi yang sudah memberikan kesempatan. Oke, kita akan lanjut lagi ya Pak Widi ya ke Oke. bagian tanya jawab ya. Dari sini sudah banyak sekali pertanyaan yang masuk. Oke, Mira mulai dari pertanyaan Ibu Jihan. Pertanyaannya, saya kan thinking extrovert, sedangkan dari dulu saya nggak pernah dapat pola asuh yang sesuai sama anak thinking. Dan saya tahu kan waktu udah gede ini. Nah, apakah untuk mengembangkan diri saya itu harus menggunakan pola asuh si thinking atau bisa dengan pola asuh karakter lainnya? Baik, silakan Pak Widi untuk menanggapi pertanyaan dari Bu Jihan. Oke, Mbak Jihan, Bu Jihan. Ini Mbak kalau nggak salah, ini klien saya. Mbak Jihan kalau bisa sih ini ya open mic. Tapi kalau secara garis besar dari pertanyaan Mbak Jihan, ya tentu harus menggunakan pola asuh thinking. Jadi, bukan pola asuh karena pola asuh itu kan dari orang tua ke anak. Tapi karena Mbak Jihan sudah dewasa, mau nggak mau menggunakan atau mencari kebutuhannya si thinking apa. Nah, apakah eh, karena Mbak thinking, saya kan banyak bertanya nih misalnya, apa yang misal Mbak Jihan rasa saat ini. Pikirkan, apakah sudah nyaman dengan hidupnya Mbak? Apakah sudah merasa bahagia? Nah, jika belum bahagia, belum nyaman, kurangnya di mana? Nah, itu berarti nanti tinggal menggali kebutuhan thinkingnya. Itu. Jadi akan lebih baik tetap menggunakan pola kita menggali potensi thinkingnya kita. Kalau dulu tidak terasah, nah kita karena ada dewasa, kita menggali thinkingnya supaya terasah. Nah, nanti tinggal nih sebagai seorang thinking. Oh, aku merasa karena kekuatannya di analisa. Nah, Mbak menganalisa. Aku tuh nggak nyamannya di mana misalnya. Oh, aku merasa nggak nyaman sama pekerjaanku. Oh, pekerjaannya apa sekarang? Misalnya kurang cocok dengan karakter thinkingnya. Ya, berarti kan mau nggak mau kalau Mbak mau merasa nyaman, merasa bahagia, mencari pekerjaan yang sesuai dengan thinkingnya. Nah, apakah pendidikannya sudah sesuai dengan thinkingnya? Nah, jadi akan banyak tuh panjang tuh pertanyaan-pertanyaan yang digali sama orang thinking. Gitu sih Mbak Jihan. Jadi harus tetap kalau kita mau nyaman dan bahagia ke depannya, kita menggali potensi thinkingnya kita. Gitu Mbak Oh, Jihan. baik sekali sih. Iya. Apakah analisis itu apakah Oh, thinking itu selalu berhubungan dengan matematika, Pak Widi? nah kalau kita masih anak-anak, ya tentu memang diarahkan yang awalnya adalah bisa matematikanya numerik. Cuman karena kita tesnya sudah dewasa, nah apakah Mbak masih suka matematika saat Tidak, ini? tidak, tidak. Enggak. Nah, jadi biarpun tidak suka matematika, tapi tetap kelebihan kita adalah di logika dan analisa. Nah, logika dan analisa ini bisa digunakan dalam pekerjaan apapun. Nggak mesti di bidang yang berhubungan dengan matematika ataupun IPA. Kita sebagai guru, misalnya sebagai dosen, sebagai pebisnis, nah kekuatan thinking di logikanya. Tetap nanti yang digunakan adalah
logika dan analisa. Nggak apa-apa kita kebanyakan mikir. Karena emang thinking harus mikir, Mbak. Nggak boleh tuh thinking gerak dulu baru mikir belakangan. Nah, nanti malah amburadul. Iya, Pak. Gitu. Iya, Pak. Terima Ya, kasih, Pak Widi. ya, sama-sama Mbak Jihan. Oke, baik. Terima kasih Bu Jihan pertanyaannya dan juga Pak Widi yang sudah menanggapi. Mira lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Ibu Sri. Pertanyaannya, anak saya feeling extrovert dan sensing extrovert, kenapa sering berantem? Dan eh, tapi kadang suka akur lagi. Terus anak feeling extrovert juga lebih baperan dan kadang sama-sama nggak mau kalah. Saya thinking extrovert kadang suka kewalahan ngadepin anak-anak, sangat menguras emosi, marah-marah. Feeling extrovert dibilangin halus, kadang suka-suka, kadang malah nggak terima. Sensing extrovert kadang nggak mau kalah. Bagaimana ya pola asuhnya? Ketika feeling extrovert punya barang yang dia suka, terus sensing extrovert kepingin pinjem, feeling extrovert malah nggak mau kalah atau nggak bolehin. Kenapa ya seperti itu? Baik, silakan Pak Widi untuk menanggapi pertanyaan dari Ibu Sri. Oke, ini ibu thinking, anak sensing, sama anaknya feeling. Nah, yang pertama, ibu Sri ke anak sensing. Nah, ibu kalau ibu thinking punya anak sensing, maka pola asuhnya adalah ibu yang mengatur ibaratnya atasan ke bawahan. Jadi anak sensing itu ibu berikan aturan, ibu dikte harus ngapa-ngapain aja. Dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, itu harus jelas tuh. Pokoknya ibaratnya ya kayak anak sensing itu kayak karyawan kita. Di pola asuhnya seperti itu. Kamu ikutin aku beri Tapi aturan kadang malas, seperti ini. mohon maaf Pak. Kenapa? Kadang-kadang kadang-kadang yang saya itu nggak bisa digituin Pak. Harus dia itu nanti harus ada uangnya gitu. Dia Loh, pasti minta uang. ya itu sensing, Bu. Nah, jadi gini, eh, sensing, apalagi sensing ekstrovert ya, itu kan udah emang chemistry-nya harta, sukanya iming-iming, dan boros pula. Nah, jadi ibu bentuk dengan aturan. Contoh, kita mau ngajarin anak sensing ngerapiin kamarnya. Nah, anak sensing bilang, paling sensing ekstrovert, kita kasih info di awal. Kakak, kakak beresin kamar tiap pagi sebelum berangkat sekolah. Nanti tiap bulan ibu gaji misalnya 50.000. Nah, itu akan bikin orang sensing semangat. Fitrahnya orang sensing Kadang akan emang minta kadang ada uang, Bu. tawar-menawar Pak. Dia tahu nggak mau 50.000, maunya 100.000. Nah, ya ibu nego lagi. Karena emang sensing kan senangnya bisnis, transaksional. Jadi apapun nih, kita punya anak sensing, sifatnya pasti transaksional. Segala apapun yang mau orang tua lakukan, ya memang harus ada imbalannya, iming-imingnya. Yang penting nggak boleh dikasih gratis. Nah, itu untuk sensing, Bu. Memang itu udah fitrahnya. Kan anak saya juga sensing. Nah, memang senangnya Oh, uang. Nah, itu chemistry-nya. Jadi kalau chemistry-nya harta, sensing udah pasti sumber motivasinya adalah uang. Nah, jadi ketika dia negosiasi, dia sedang memanfaatkan kemampuannya, Bu, untuk berbisnis, berdagang, berjualan, memanfaatkan tenaganya untuk menghasilkan uang. Ketika dia sudah terlatih nih negosiasi sama ibunya, nah, besok-besoknya ketika dia jadi pebisnis, makin jago, Bu. Nah, kayak gitu. Jadi dibentuk aja, dinegosiasi aja sama anak sensing. Nah, mungkin karena dia minta 100.000, itu karena sudah terbentuk oleh kebiasaan biasa dikasih dengan uang besar. Nah, jadi kalau udah justru punya, itu nggak tahu Pak. Justru aku nggak pernah tahu itu nilai-nilai uang. Dia taunya 50, 100.000 itu aku nggak tahu. Mungkin ketika saat itu kadang-kadang Bu ini bertanya ini uang 100.000, ini yang biru itu 50 ya Bu, yang merah itu 100.000. Dia 100.000 sama yang 50.000 besaran yang mana? Aku bilang yang yang merah, yang 100.000. Ya udah ketika begitu dia maunya aku mau yang 100.000 Bu nah gitu. kalau ibu merasa keberatan, kasih pekerjaannya double. Misalnya kakak beresin kamar sama apa, ngepel misalnya. Dan itu udah memang butuhnya iming-iming, butuhnya reward. Mau nggak mau kita kalau punya anak sensing, sudah pasti chemistry-nya harta butuh imbalan. Jadi kalau ibu memaksa tidak ngasih,
Nanti salah satu konsekuensinya, nah, berarti anaknya males-malesan ketika disuruh. Iya, betul. Betul, betul, Nah, Pak. jadi harus apa? Seperti atasan bawahan. Jadi ada aturannya yang jelas. Nah, kalau untuk anak feeling, nah ini tantangannya. Ibu ditaklukkan sama orang feeling. Ibu ngomong, ibaratnya ibu ngomong ke anak feeling itu yang ditangkap hanya 20%, Bu. Makanya akan butuh effort banget memang untuk orang tua thinking bicara ke anak feeling. Harus berani, harus bisa menurunkan egonya kita yang kaku, harus lemah lembut nih. Kalau ini kan ibu tadi ngetik dibilangin halus. Nah, ini halusnya versi ibu sama versi anak bisa berbeda. Ya, menurutku ya halus itu, Pak, ya. Aku Nah, nggak tahu. karena kalau anak Versi anak feeling, itu nggak tahu. kalau apa masih nggak nurut, kemungkinan besar dia masih berasa dimarahin. Nah, jadi nanti sih ke depannya bagusnya ayahnya juga tes, Bu, pas kalau ada waktu. Jadi bisa jadi nih yang anak sensing lebih manutnya sama ibu, bisa jadi nanti yang feeling lebih manutnya sama ayahnya. Jadi ada pembagian tugas. Karena kalau ibu untuk yang ke anak feeling memang akan capeknya double, akan butuh effort Dia banget. kadang-kadang kesal sendiri, Pak. Kadang-kadang marah-marah. Seringnya marah aja. Nah, kalau anak tinggi, apa anak feeling Hmm, itu udah disabar-sabarin tetap aja kadang ada iya, ada maksudnya kadang ego juga sih ya. Aku tuh iya. kadang ada kesel, intinya kesel dan memang kok dibilangin tuh "Ih, gini nggak ngerti, yang gini gimana." Ya Nah, udah pada kadang-kadang malah berantem itu kan udah ibu yang bikin kan udah tahu tuh kebutuhannya anak feeling diperhatikan, feeling dipuji. Jadi nggak usah disuruh-suruh tapi diajak. Nah, memang umpama kayak emang salah satu challengingnya ibu adalah nanti ke anak feeling. Itu yang butuh kesabarannya double, triple mungkin. iya Pak, bener itu bener banget. Aku ini udah kadang-kadang baperan nangis. Kayak tadi aja disuruh aku kan mau mau ada pilkada, mau apa, terus tiba-tiba aku suruh mandi. Nah dia nggak nerima. Mas mandi, ini mandi. Aku dari pelan-pelan mandi dulu ya. Yus di sini mau gimana? Tetep tetep bagi dia lah dia nggak mau. Nah ketika gimana dia marah-marah. Udahlah, udah malah yang ada dia malah gebruk-gebruk kamar pintu kamar mandi, Pak. Ya Ya, begitulah anak saya tuh. ya, Astagfirullahaladzim, Masya itu Allah. emang tantangannya ketika ya, alhamdulillah karena ibu tes, anak udah tes dua-duanya. Jadi nanti kalau apa bicara ke anak sensing yang pakai aturan tadi, nah nanti sebetulnya feeling ini akan lebih manut sama anak sensing, Bu. Jadi feeling itu kan mendukung sensing. Jadi ibu kalau bisa nanti menyuruh anak feelingnya lewat sensing. Jadi nanti Tapi bisa kadang bisa tuh kadang diiming-imingi sama anak yang sensing. Ayo tapi Kak, nanti memang kadang ya betul Pak, mohon maaf. Ketika anak-anakku yang sensing ini kalau lagi akur dibilangin dia ada manutnya Pak, tapi ketika dia lagi moodnya anak VA itu udah malah yang ada berantem, iya nggak kan mau kalah gitu loh. Makanya aku seringnya marah-marah terus. ya memang feeling kemudian baperan. Ya, Tantangan baperan orang banget. thinking di situ. Jadi harus mendaki energinya memang besar banget untuk bisa bicara sama anak feeling. Ya, Baik, Pak. Oke, terima kasih. sama-sama Ibu. Oke, Nah, baik. Terima kasih Ibu Sri yang sudah bertanya. ya, Nah, ini juga Mbak. ada tanggapan dari Pak Habib ya, salah satu promotor Steven Brand juga. Kalau terlalu besar nilai uang yang diminta, mungkin bisa diakumulasi per bulan baru uangnya diberikan. Nah, itu juga bisa jadi salah satu tips ya untuk Ibu Sri. Oke, terima kasih Pak Widi yang sudah menanggapi pertanyaan dari Ibu Sri. Mira lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Ibu Dwi. Pertanyaannya, saya insting. Insting ini bisa condong ke salah satu sifat seperti thinking atau yang lainnya gitu nggak ya? Anak saya juga insting, tapi kadang sifatnya random. Kok kayak masuk ke salah satu sifat lain. Lalu cara meredam emosi insting yang meledak-ledak itu bagaimana ya? Oke, baik.
Silakan Pak Widi untuk menanggapi. Oke, ini berarti insting. Nah, insting ini kan memang semuanya ada ya, 50% ya Bu Dwi. Jadi 50% sensing, thinking, intuiting, feeling ya tergantung kondisinya atau pola asuh dari kecilnya seperti apa. Jadi insting ini kan kayak bunglon. Dia bisa jadi siapapun, makanya kan terlihat random, Bu. Nah, kebetulan kan istri saya insting juga. Nah, jadi kalau untuk meredam emosi insting gimana? Nah, sebetulnya eh, dicari aja penyebabnya insting meledak-ledak itu apa? Biasanya karena tertekan, dipaksa, dimarahin. Kan bicara sama orang insting itu biasanya harus lembut. Nah, apakah lingkungan sekitar kita sudah bicara dengan lembut ke kita? Mungkin ada pasangan, anak. Nah, jadi kalau insting memang meledak-ledak, tapi biasanya langsung hilang. Jadi kalau saya ngomong ke istri, karena saya udah paham istri saya insting, maka saya bicaranya lembut banget, Bu. Padahal saya thinking. Bayangan thinking yang kaku, yang kalau ngomong ketus gitu ya, itu harus bicara lemah lembut kepada insting. Nah, tapi kalau saya tidak melakukan bicara lemah lembut seperti itu, maka istri akan gampang ke-trigger terus. Nah, jadi ketika kita udah paham nih, misal sekeluarga sudah tes, suami juga, eh, ini Bu Dwi, apakah suaminya sudah tes juga? Silakan Bu Dwi tanggapannya. Sudah. Oh, apa ini apa Bu? PG-nya? Thinking introvert. Oh, thinking introvert. Nah, Ibu emosinya kenapa nih? Apakah karena suaminya nih jadi kayak saya nih? Suaminya thinking introvert. Kalau suaminya kalau ngomong ketus, galak, nggak pakai perasaan, gimana nih? Enggak sih, sebenarnya bukan ke suami ya, Oh, tapi bukan. antara saya sama anak gitu. Oh, iya. Karena kan kalau MK-nya sama, salah satu konsekuensi negatifnya adalah terjadi persaingan. Jadi Jadi sama-sama mau menang sendiri, terus apa? Ya, terus sama-sama suka meledak, sama-sama random ketika ibu maunya apa, anak tiba-tiba kemauannya juga berbeda. Nah, Hmm. kalau dalam konsep Divin kan salah satu untuk meminimalisirnya adalah memperjarang pertemuan. Nah, jadi jarang-jarang aja Bu ketemu sama anak atau jarang-jarang menasehati anak instingnya. Nanti menasehatinya lewat siapa? Lewat suaminya aja. Oh, Karena ibu kalau ngomong sama insting, ini pokoknya MK-nya sama, insting sama insting, thinking sama thinking, sensing sama sensing. Ya memang cenderungnya akan sama-sama saling keras. Apalagi kalau sama-sama belum paham gitu ya. Belum mau, apalagi kalau masih yang anak-anak, ya udah karakter aslinya seperti itu. Gitu, Bu. Karena MK-nya sama, Bu. Itu potensi konfliknya di situ. tapi kalau insting itu biasanya serba salah nggak sih? Kadang dilembutin salah, terus dikasarin dia malah makin meledak. Ya, ibu kan sukanya lembut ya, berarti sama anak juga bicaranya lembut. Cuma itu tadi, insting ini sifatnya spontan. Jadi Hmm. kadang nih kita lihat baik, tapi dalam hitungan detik tiba-tiba moodnya bisa jadi jelek. Karena Hmm. hal sepele yang bisa mengganggu dia gitu kan. Atau contoh nih kayak istri saya, tiba-tiba ada chat yang nggak enak, itu bisa langsung kita lagi ngobrol santai, nah tiba-tiba moodnya jelek, nah kita yang kecipratan. Gitu. Tapi biasanya kan langsung cepat hilang. Hmm. Gitu. Jadi nasihatin anaknya usia berapa Bu yang insting? Masih kecil, masih 6 tahun. Oh, 6 tahun. Ya, jadi nanti bisa melalui ayahnya aja yang sering-sering menasehatinya. Oke, oke. Jadi kalau yang MK-nya sama, memang nanti salah satu konsekuensinya yaitu Bu, potensi konfliknya akan besar juga. Ya. Oke. Terima kasih. Iya, sama-sama Ibu. oke, baik. Terima kasih Bu Dwi pertanyaannya dan juga Pak Widi yang sudah menanggapi. Mira lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Ibu Dian. Pertanyaannya, maaf izin bertanya, apakah suami istri yang sensing extrovert dan thinking cenderung sering konflik? Bagaimana istri sensing extrovert menanggapi suami thinking? Thinkingnya kalau boleh tahu spesifiknya introvert atau extrovert, Bu Dian? Terus terang sebetulnya suami belum cek, tapi saya mengira-ngira Oh. aja thinking. Kalau Ibu udah ya?
Sudah, saya sama anak-anak udah, tinggal Oh iya, suami dari yang sudah. belum. Ya, Ibu sensing ekstrovert ya? Iya. ya. Ah, Jadi eh, bagusnya akan ketahuan ketika sudah tes semua. Cuma Iya. salah satu eh, sifatnya orang sensing itu kan bawel ya Bu ya, mohon maaf nih. Iya. Nah, bisa jadi sebenarnya apapun MK-nya ya, kalau kita lepas dari MK, mungkin suami habis pulang kerja atau habis lagi sibuk, lagi fokus sama kerjaan. Nah, ibu sensing yang senang bawel dengan perintilan, nah itu bisa mengganggu suaminya tadi. Nah, cuma nanti akan lebih baik ketika suami sudah tes, potensi konfliknya sudah bisa dipahami, lalu solusinya pun akan bisa dipahami. Seperti itu, Ibu. oke, gimana Ya, Pak. kira-kira Bu Dia? Kadang kan suka debat gitu ya, Pak. Kalau saya baca thinking itu kan keras, terus suka Oh, berdebat, mm-mm. terus apa ya, kadang hal yang seharusnya menurut saya itu bisa dibikin mudah, jadi kayak dipersulit gitu, menurut saya sih. Ya, itu lagi. Kalau karena kita bicaranya belum tes, jadi agak Pasti susah. ya. Nah, heeh. Jadi kayak mengambang gitu ya, Iya, Pak. Belum. mengambang. Tapi misalnya itu pun thinking, nah, thinking itu nggak suka diajarin, Hmm. suka digurui, nggak suka dianggap mohon maaf bodoh gitu. Kayak misalnya kayak mohon maaf istri, Hmm. kamu loh harusnya begini begini begini. Wah itu buat kalau thinking itu langsung Iya. males dia. Oh iya. Iya, Hmm. iya, iya. Ya, Pak. Iya Bu, Oke, nanti langsung dijadulin aja tesnya untuk suaminya. Ya, Pak. Nunggu oke, jadwalnya ini yang pas. Oke. Oke. Makasih, oke. Pak. Iya Terima kasih sama-sama. Bu Dian pertanyaannya dan juga Pak Widi yang sudah menanggapi. Nah, untuk lebih jelasnya dan lebih tahu bagaimana jawaban dari pertanyaan Bu Dian, mungkin selanjutnya nanti bisa langsung dijadwalkan untuk tes Steven suaminya. Jadi biar nggak menerka-nerka juga apa personality genetiknya dan juga tidak salah treatment. Jadi nggak salah treatment pasangan. Nah, jadi kalau salah mungkin bisa menyebabkan lebih banyak konflik lagi nantinya yang ditakutkan. Oke, terima kasih Pak Widi yang sudah menanggapi. Mira lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Ini masih dari Ibu Sri. Insting sama feeling ada kesamaan ya? Silakan Pak Widi. Ya, jadi semua MK itu semua profil genetik memang ada irisannya Bu Sri. Nah, kalau contoh insting sama feeling, ya pertama gampang kasihan sama orang, suka menolong. Kalau marah, nah kalau marah memang dia kayak insting feeling ini kayak pakai perasaan. Cuma bedanya insting kalau marah meledak langsung hilang. Kalau feeling, nah itu kalau tidak dibikin positif suasana hatinya, nah bapernya bisa lama, ngambeknya bisa lama. Gitu Ibu Sri. Jadi semua soal genetik itu ada irisannya, ada kemiripan-kemiripannya. Baik, Pak. Terima Hmm, kasih. hmm. Oke, baik. Terima kasih Bu Sri pertanyaannya dan juga Pak Widi yang sudah menanggapi. Silakan untuk Bapak Ibu yang lain, kita masih ada waktu setengah jam lagi. Silakan untuk tanya jawab, sharing ataupun diskusi. Ini kesempatan yang baik sekali ya untuk Bapak Ibu yang ingin berdiskusi. Selain thinking juga boleh ya Pak Widi ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan dulu, mungkin saya boleh cerita dulu. Oke, silakan Pak Hmm, Widi. oke. Nah, jadi kebetulan karena saya kan tinggalnya di Semarang ya, di Jawa, beberapa klien thinking dewasa yang pernah saya temui, nah, itu adalah orang-orang yang memiliki masalah dengan dirinya. Jadi bahkan sampai ada orang thinking itu mau beberapa kali melakukan bunuh diri. Nah, itu belum lama. Jadi, nah thinking yang pakai logika sekeras baja ibaratnya pola pikirnya, ternyata bisa sampai ingin melakukan bunuh diri ketika pola asuh dari kecilnya tidak sesuai. Nah, jadi benar-benar ketika kita sudah tes Stephen, apapun MK-nya ataupun thinking, nah itu memang orang tua mau nggak mau harus bisa menciptakan pola asuh yang sesuai dengan anak. Jadi mungkin kalau masih anak-anak dipaksa untuk dengan gayanya orang tua, anak sih manut-manut aja.
Cuma nanti tantangannya adalah ketika remaja ataupun nanti dewasa. Ini belum lama saya jadi ketemu klien thinking extrovert kalau nggak salah. Nah, itu cerita dia depresi. Dia sudah berkali-kali ke psikolog tapi tidak menemukan jawaban, mau bunuh diri berkali-kali. Nah, ternyata yaitu pola asuhnya dipaksa untuk jadi orang feeling. Nah, orang Jawa itu kan ramah, supel. Harus apa ibaratnya sama orang tuh sopan, senyum. Nah, ini kan berat banget buat orang thinking. Ketika orang tua memaksakan di situ, nah akhirnya apa? Thinking dari kecil memaksa dirinya untuk jadi orang feeling, berusaha untuk jadi orang lain. Akhirnya apa? Dia fokus sama kekurangannya. Akhirnya dia tidak bisa mengejar prestasinya. Nah, itu klien saya usia sekitar hampir 30 tahun. Jadi galau sama hidupnya. Bekerja di bidang sales yang harus ketemu orang tiap hari di bisnis keluarga. Nggak punya tahta, nggak punya jabatan, nggak punya prestasi. Wah, itu udah ibaratnya udah bukan double combo lagi, udah bisa dibilang kayak remuk. Jadi pas diskusi sama saya, oh itu cuma bahas itu tadi, bahas karakter aslinya thinking. Oh, Mas tidak punya prestasi. Oh, Mas dipaksa untuk jadi orang lain di luar dirinya. Jadi dipaksa untuk jadi orang feeling atau sensing. Jadi segala kebutuhannya tidak terpenuhi kayak prestasi, pengakuan. Ya udah, itu salah satu efek yang bisa terjadi jika anak-anak kita dididik dengan pola asuh yang salah. Ya, bisa terjadi buat thinking ataupun lainnya. Ya, itu jadi makanya tantangan sebagai orang tua memang mau nggak mau ngalah ya mengikuti kita menciptakan lingkungan yang sesuai dengan personal genetiknya anak. Nah, itu aja sih ceritanya Mbak Mira. Seru banget kemarin saya. Oke, baik. Terima kasih Pak Widi ceritanya. Mana tahu ini bisa jadi inspirasi untuk Bapak Ibu yang lain ya, terutama Bapak Ibu promotor yang hadir juga pada malam hari ini. Nah, ini kebetulan ada pertanyaan yang masuk dari Pak Ombang. Nah, pertanyaannya kalau di luar pekerjaan sebenarnya orang thinking itu seperti apa? Silahkan Pak Widi untuk menanggapi. Seperti apa ya? Berarti mungkin saya bicara dari sisi saya. Apa Pak Paumbang ini thinking juga atau orang lain yang thinking? Silahkan Pak Ombang, apakah sudah pernah tes Steven? Mungkin boleh open mic-nya. Iya, kemarin kita ketemu di Kudus. Oh iya, Deng. Maaf saya lupa. Saking banyaknya klien Pak Widi nih, jadi lupa nih kalau diingat Ya, satu-satu maaf. kliennya ya Pak Widi ya. Oke, baik. Silakan Pak Oh, Widi oh, tanggapannya. Mas Bangkit ya Mas ya? Iya. Karena punya Ombang jadi nggak kenal. Ya, ini kemarin baru ketemu ya kita Mas ya sama-sama thinking. Nah, sebetulnya kalau thinking, nah, cara garis besar, cara umumnya di luar pekerjaan biasanya orang thinking itu kan orang yang males keluar rumah kalau nggak penting-penting banget. Males bersosialisasi, males ikut arisan RT. Dalam setahun 2-3 kali udah cukup lah. Karena emang tinggi itu kan nggak suka bahas yang ibaratnya terlalu bertele-tele ya, remeh-temeh itu. Kalau nggak penting-penting banget, ya males bicaranya yang berbobot. Lebih memilih untuk kalau misalnya sebagai kepala keluarga senang dengan menyelesaikan masalahnya sendiri. Karena kan mandiri, ngurung diri dalam kamar atau biasanya kalau saya pribadi tuh senang kalau apa kemana-mana naik motor itu sambil ini sambil berpikir mengurai benang kusut di dalam otak saya ya tinggi kan overthinking ya secara garis besar seperti itu sih Mas seperti yang kita bahas kemarin selama 4,5 jam ya di rumah. Oke, baik. Kira-kira apakah Pak Ombang Mas ada tanggapan lagi atau sudah cukup jelas? Silakan Pak Ombang, kira-kira kalau sudah jelas mungkin kita bisa langsung ke pertanyaan selanjutnya. Atau masih ada yang ingin ditanggapi lagi? Oke, Bunda rasa sudah cukup jelas ya Pak Ombang. Nanti kalau misalnya
ada hal yang ingin ditanyakan lagi, masih kita berikan satu kesempatan lagi untuk bertanya. Oke, terima kasih Pak Widi atas tanggapannya. Mira lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Pak Pujo Handayani. Nah, pertanyaannya, selamat malam Pak Widi, saya Pujo dari Semarang, Pak. Untuk saya insting, anak saya thinking extrovert, untuk prestasinya oke. Belajar apapun semua bisa. Cuman kadang kalau punya keinginan dan kemauan yang belum terpenuhi, langsung moodnya berubah total. Bagaimana untuk mengarahkan agar tidak mudah marah, Pak Matur nuwun? Oke, silakan Pak Widi tanggapannya. Oke, bentar. Oke, jadi Pak Pujo insting anaknya thinking. Nah, ini sebetulnya thinking kalau sudah punya keras keinginan, nah itu sudah bagus, Pak. Karena memang thinking itu kalau sudah ingin sesuatu, dia pasti gimana caranya bisa tercapai. Nah, kita bicara sama anak thinking itu harus pakai data. Misal, anak minta sesuatu, minta les A misalnya. Nah, kita tidak bisa memenuhi itu. Nah, itu harus pakai data dan alasannya. Oh, Kak, kita tidak bisa, oh, Kakak tidak bisa ikut les dulu karena apa? Jadi bicaranya harus logis, pakai data. Nah, anak thinking ketika datanya tidak masuk, maka akan terkesan kayak bantah, ngeyel, keluar marahnya. Tapi ketika datanya masuk, dia tahu nih orang tuanya tidak bisa mengikuti kemauan orang tuanya, tidak bisa mengikuti kemauan anaknya karena apa? Nah, itu akan lebih mudah buat anak thinking. Karena anak thinking ini pakai logika banget. Nah, insting ini kan bicaranya cuma to the point, biasanya ya. Insting bicara to the point. Oh, aku mau les ini. Oh, nggak boleh. Selesai. Nah, kita bicara sama anak thinking harus pakai data, pakai logika. Kenapa dia tidak boleh melakukan tersebut? Misalnya udah karena udah remaja, pengen main sama temennya nggak boleh, mau ke mall nggak boleh. Kenapa alasannya nggak boleh ke mall? Kenapa alasannya nggak boleh begini, nggak boleh begitu? Jadi harus jelas pakai data dan logika. Selama data dan logikanya belum dapet, ya udah maka akan gampang tadi ngambek, marah. Nah, seperti itu Pak Pujo. Oke, baik. Terima kasih Pak Widi tanggapannya dan juga Pak Pujo yang sudah bertanya. Oke, ini pertanyaan dari Ibu Ismilayanti. Kalau orang thinking bagaimana dengan selera keseninya, misal musik? Silahkan Pak Widi untuk tanggapannya. Oke. Jadi kalau untuk bidang seni, nah sebenarnya kalau untuk orang thinking, nah itu kan sebetulnya tidak terlalu menonjol karena apa? Tidak kreatif. Tapi kalau dia mau bagus, maka dia harus mendapatkan data yang banyak. Nah, misal dia mau jago eh, main gitar, ya sudah dia dikasih guru aja yang paling bagus, lalu fokusnya kepada prestasi. Nah, anak thinking mau apapun kegiatannya, kalau cuma ikutan tok atau cuma les biasa tanpa ada motivasi prestasinya, nah biasanya akan males. Nah, selera musiknya pun ya karena dia apa by data, ya biasanya ngikutin apa yang sedang ngetren. Nah, data di lingkungannya dia masuknya seperti apa. Jadi bukan seperti intuiting yang kreatif bisa menciptakan sesuatu yang baru. Thinking atau sensing, ya, dia kan tidak terlalu kreatif. Jadi tergantung input yang diberikan ke dia. Kalau semakin mau jago, ya diasah musiknya, diikutin lomba. Nah, itu bisa dia senang karena fokusnya adalah prestasi. Itu sih, Bu. Semoga menjawab Bu Ismi Layanti. Benar. Nah, itu tergantung juga mungkin bagaimana pola pengasuh dari rumah juga ya Pak Widi. Itu juga Ya, termasuk betul. ya Pak Widi. Mungkin orang tuanya apakah musisi juga ya Pak Widi Hmm. itu juga termasuk. Nah, jadi em, kalau misalnya dia juga cenderung hobi ataupun berminat di bagian musik, tapi mungkin dia akan mengejar prestasi, kemenangan ataupun terakui hasil ciptaan Ya, betul sekali. mungkin lagu-lagu yang dia ciptakan itu ya Pak Widi ya. Iya, betul. Harus terkenal, harus jadi
juara AMI Award misalnya. Bener, harus ada penghargaannya ya Harus Pak ada Widi. penghargaannya, yang Oke. dikejar penghargaan. Oke, baik. Silahkan untuk Bapak Ibu, kita juga masih ada 15 menit. Oke, nah ini juga udah masuk ya pertanyaan dari Ibu Rina. Nah, jadi bagaimana harusnya kita sebagai thinking extrovert bersikap ya Pak? Karena secara karakter dinilai negatif bagi orang lain seperti asosial, keras kepala, dan lain-lain. Baik, silakan Pak Widi tanggapannya. Ya, jadi kalau untuk thinking, jadi itu tadi memang dia akan mirip intuiting ya, asosial, malas bersosialisasi, lalu keras kepala. Nah, jadi memang fokusnya di eh, prestasi dulu, Bu. Jadi ibaratnya gini kalau kita thinking, dia pinter dulu, juara kelas, juara di sekolah, terkenal akan prestasinya, maka orang-orang akan mendekat ke dia karena kepinterannya. Jadi orang-orang thinking jangan diharapkan bisa akrab bergaul karena emang jago sosialisasi kayak orang feeling. Nah, jadi memang thinking itu harus keras kepala. Kan dia salah satu potensinya adalah jadi pemimpin di perusahaan, jadi manajemen, punya jabatan. Nah, harus keras kepala dia dengan datanya, dengan idenya. Jadi semakin pinter, nah, nanti sisi feelingnya akan terangkat. Nah, jadi kalau di Ibu perlu tahu ada namanya daya jalar juga di Steven. Nah, itu kalau thinking prestasinya menonjol, nanti sisi feelingnya akan ikut naik. Sisi intuitingnya akan ikut naik, sisi sensingnya akan ikut naik. Jika level thinkingnya di-upgrade terus. Dengan apa? Dengan prestasi, dengan jadi juara. Nah, dia akan belajar berempati ke orang. Tapi kalau nanti kita fokus ke sisi feelingnya, nah seperti yang saya ceritakan tadi, Bu. Dia capek jadi orang lain, dia sulit punya dapat prestasi. Akhirnya apa? Stres. Nah, jadi keras kepala itu kan pandangan orang lain. Thinking itu keras kepala karena kita tidak tahu cara bicaranya ke mereka. Cara bicara orang ke thinking gimana? Pakai data. Asal ibu atau keluarga bisa menggunakan pola komunikasinya ke thinking, nah keras kepalanya memang akan berkurang, akan nurut sama kita. Gitu. Dianggap keras kepala karena kita belum tahu cara komunikasinya. Tapi kalau nanti dipraktekin, nah, apa tips-tips komunikasi yang diberikan sama promotor tempat kita tes, nah insya Allah akan lebih mudah. Benar. Oke. Baik, terima kasih Pak Widi tanggapan lengkapnya. Mudah-mudahan Bu Rina mudah untuk memahami ya. Karena yang disampaikan Pak Widi juga sudah sangat lengkap sekali. Nah, ini selanjutnya tadi tanggapan dari Ibu Ismilayanti. Berarti thinking juga bisa hobi ke musik. Selama ini saya pikir yang hobi musik itu hanya intuiting. Nah, ini tanggapan menarik sekali ya Pak Widi ya. Oke, silakan Pak Widi untuk tanggapannya. Nah, jadi yang perlu diketahui juga nih, mungkin buat ibu sebagai seorang guru ataupun buat ayah bunda, ada namanya minat dan bakat. Nah, minat itu bisa berubah-berubah sesuai porsi lingkungannya, sesuai pola asuh lingkungannya. Orang tuanya seperti apa, gurunya seperti apa, minat bisa berubah-berubah. Tapi bakat itu adalah bawaan dirinya kita. Nah, diketahui dengan tes Stephen. Jadi kalau thinking bisa jadi dia suka gambar, dia suka musik, tapi tidak akan sekreatif orang intuiting. Musiknya musik sesuai yang bisa diajarkan orang tuanya ataupun yang lagi ngetren. Dan bagi orang thinking, nanti ketika dia hobi ke musik, harus mencari apa? Prestasi. Beda sama intuiting yang cuma senang melahirkan karya. Nah, senang dia bikin sesuatu yang kreatif, tapi thinking ketika masuk ke bidang musik ya itu tadi, wah harus juara, harus terkenal, harus dapat AMI Award misalnya. Nah, jadi semuanya bisa Bu, minat aktivitas itu tetap bisa masuk kemanapun. Nah, cuma nanti misalnya ibu sebagai guru memotivasi anaknya akan gampang. Oh, memotivasi anak thinking nih. Oh, dia harus ikut lomba. Gimana caranya jadi juara? Semangat dia ngejarnya. Benar. Nah, ini menarik sebenarnya ya Pak Widi kalau kayaknya ini wajib untuk semua orang tahu tentang Steven ya Pak Widi ya. Jadi kalau di Steven kan kita
sudah tahu ya, oh kalau thinking itu lebih rekomendasi jurusan ataupun profesinya kemana gitu ya. Nah, kalau di Steven kan kita bahas tentang potensi ya Pak Widi Iya, ya, betul. potensi sesuai dengan mesin kecerdasannya. Nah, jadi bukan berarti ya Bapak Ibu kalau misalnya nih tes anaknya nih, oh hasilnya ini, sedangkan anaknya itu punya cita-cita. Nah, mereka misalnya cita-citanya pernah mungkin berdasarkan pengalaman nyata yang Mira sudah lalui ya Pak Widi ya. Jadi ada anak intuiting tapi bersikeras atau cita-citanya itu memang hasratnya itu pengen jadi dokter Pak Widi. Hmm. Nah, dokternya itu kebetulan dokter mata juga. Nah, itu kan kalau kita lihat kan apalagi bagian dokter mata itu kan detail ya Pak Widi ya untuk Iya, mengerjakan hal-hal kecil seperti itu. Sedangkan intuiting itu cenderung ya suka iya, betul. melewati hal-hal kecil. Nah, jadi fokusnya di hal-hal besar aja. Nah, jadi kalau untuk bagian-bagian detail, nah itu mungkin bisa jadi tantangan, tapi bukan berarti itu bisa menutupi hasratnya atau cita-citanya untuk menjadi dokter. Nah, Iya, tapi betul. di Steven ini kita membahas tentang setiap mesin kecerdasan itu punya potensinya masing-masing, artinya punya bagiannya masing-masing. Nah, kalau Bapak Ibu mungkin punya anak yang bingung menentukan jurusan kuliahnya atau bingung setelah tamat kuliah ini mau kerja di bagian apa, mungkin nggak sesuai dengan jurusan kuliahnya. Nah, dengan tes Stephen itu dapat membantu setidaknya 70% masalah dari anak Bapak Ibu. Nah, jadi kita lebih membahas tentang oh, sesuai dengan mesin kecerdasan kamu dibandingkan kamu menaiki tangga yang lebih jauh lagi, kamu berpotensi atau lebih mudah jalan kamu menuju ke bidang ini. Nah, itu yang akan dibahas. Betul Nah, sekali. jadi ada jalan mudahnya ya Pak Widi ya, yang Betul. sesuai dengan potensi yang dia bawa dari lahir. Nah, mungkin karena selama ini terlalu banyak pengaruh dari lingkungan sehingga dia tidak bisa menetapkan nih Mm-mm. yang menjadi potensinya. Jadi seperti mengikuti arus. Jadi kalau teman ke sana, dia ke sana, teman ke sini, dia ke sini, atau lingkungan keluarga berkata ke sana, dia ke sini, dia ke sini. Nah, jadi seperti itu. Oke, terima kasih Bu Ismilayanti tanggapannya. Mira lanjut lagi ya. Ini dari Pak Pujo nih. Eh, maaf Pak Widi melanjutkan yang tadi Pak. Kebetulan anak saya kan sekarang sedang ada kesempatan menyanyi. Kemarin juga mengeluarkan lagu perdana. Sekarang ada kesempatan tampil di panggung, dilihat orang banyak. Yang saya agak khawatirkan ketika di panggung moodnya berubah Pak. Oke. Ini tadi Pak Pujo anaknya Thinking. thinking extrovert ya Pak Widi ya. Silahkan Pak Widi tanggapannya. Ya, jadi dimotivasi dengan prestasi aja, Pak, diberikan dengan data. Kenapa sih dia harus tampil? Biar apa? Biar apa? Terkenal kah? Jadi tujuannya apa nih dia tampil? Nah, harus jelas juga. Apakah cuma sekedar pengisi panggung gembira misalnya, atau untuk lomba? Nah, bisa kalau untuk lomba pasti fokusnya akan 100% banget. Karena memang orientasinya kan menang. Fokusnya akan berkali-kali lipat dibandingkan mungkin cuma untuk panggung gembira. Tapi kalau misalnya cuma panggung gembira, nah itu dapat data dia, kenapa dia harus tampil di situ. Nah, jangan sampai memang dipaksa oleh orang tuanya juga. Benar. Jadi dilanjutkan aja ya Pak Widi ya. Ya. Nggak perlu di... Jadi orientasinya jangka panjang aja Pak untuk juara misalnya. Ini adalah batu loncatan untuk dia menjadi terkenal, menjadi juara, menjadi penyanyi yang bagus mungkin di lingkungannya, di Kota Semarang misalnya. Benar. Oke. Oke, begitu ya Pak Pujo Handayani. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik. Nah, panggungnya dari sekolah, tampil di sekolah dan kesempatan-kesempatan yang lain. Nah, nggak apa-apa, nanti dia bisa untuk jadi paling hebat di nyanyi misalnya. Akan senang dianggap jadi paling hebat, paling pinter. Gitu. Itu motivasinya orang thinking, Pak. Benar. Oke, baik. Terima kasih Pak Pujo pertanyaannya dan juga Pak Widi yang sudah menanggapi. Mira lanjut lagi ya. Ini dari Ibu Rina. Prestasi bagi thinking extrovert kalau telah bekerja adalah jabatan ya Pak. Tetapi kenapa seperti tidak tertarik dengan jabatan ya Pak? Apa karena lebih memilih peran sebagai ibu sehingga prestasi di kantor tidak utama? Silakan Pak Widi tanggapannya.
Ya, jadi sebenarnya udah terjawab sendiri sama Bu siapa tadi? Ibu Rina, Pak. Bu Rina. Ya, jadi udah terjawab tuh Bu. Jadi memang thinking itu dia harus fokus mau jadi ibu rumah tangga atau misal jadi bekerja di kantor. Ketika dia sudah memilih jadi ibu rumah tangga, maka fokus utamanya adalah misal dia akan menjadikan anaknya penuh prestasi, dia senang dengan wewenang yang diberikan di rumah. Jadi ibaratnya prestasi di kantor adalah bukan prioritasnya lagi. Tapi ketika memutuskan untuk berprestasi di kantor, kecenderungannya ya di rumah maka akan jadi nomor dua misalnya. Karena orang tinggi ini sulit untuk multitasking. Nah, ketika ibu udah memutuskan jadi ibu rumah tangga, ya udah ibu akan punya prioritasnya di situ. Jadi jabatan itu nggak mesti di kantor, Bu. Nah, kita punya wewenang di rumah nih, Ibu Thinking. Diberikan kekuasaan oleh suami untuk megang keuangan, untuk ngurusin anak segala macam, diberikan wewenang untuk gimana caranya anak punya prestasi, itu adalah tahta. Nah, tinggi kan tahta ya, jadi bukan sekedar jabatan, tapi tahta. Nah, itu yang bisa bikin Ibu Thinking juga semangat di rumah. Lebih membuat nyaman juga ya Pak Widi ya. Iya. Jadi prestasi itu tidak eh, bukan hanya prestasi yang diutamakan thinking juga ya Pak Widi ya. Bisa Mm-mm. jadi tanggung jawab, bisa jadi kewenangan yang eh, diberikan. Nah, jadi oh ini dari Ibu Ismilayanti lagi ya. Nah, jadi oke, nah jadi mesin kecerdasan mana yang berpotensi multitasking, Pak? Nah, sebetulnya semua bisa, eh, kalau yang saya pernah pelajari ya, sebetulnya tidak ada orang bisa multitasking. Mereka menanamkan prioritas. Oh, aku ngerjain ini dulu, baru ini, baru ini, baru ini. Ada nggak ibu rumah tangga bisa sambil masak, sambil nyetrika? Pasti tetap fokusnya ke salah satu. Entah masaknya dulu diselesaikan, baru nyetrika, baru ngurus anak. Karena kalau memaksa untuk multitasking semua dikerjakan, nah, itu biasanya akan tetap kacau balau. Pasti ada prioritas, prioritas utama, Bu. Mana yang dia mau dikerjakan di awal paling penting. Nah, itu tergantung tiap MK-nya. Benar. Oke, nah terima kasih tadi Bu Rina tadi belum sempat Mira terima kasih ya untuk pertanyaannya Bu Rina, kemudian Bu Ismilayanti dan juga Pak Widi yang sudah menanggapi. Nah ini pertanyaan terakhir dari Ibu Sri, motivasi belajar untuk anak feeling extrovert dan sensing extrovert untuk menghadapi ulangan semester itu bagaimana? Silakan Pak Widi tanggapannya. Oke, kalau sensing, nah udah gampang Bu, dikasih uang. Nah, kamu kalau nilainya 90 dapat berapa? Atau diakumulasi, total nilai yang banyak itu nanti dapat berapa? Selalu imbalan, selalu masuknya ke harta. Nah, untuk feeling, nah ini kembali lagi, ibu jaga moodnya. Nggak boleh galak, nggak boleh marah-marah, suasana hatinya harus bagus, apalagi pas hari hanya. Nah, itu tantangannya buat anak feeling. Bener-bener ibu thinking tuh harus bisa menjaga suasana hatinya. Ibu kalau bisa menjelang ujian semester nih, libur marah-marah, libur bawel, libur bahas yang nggak penting, berikan anak feeling kebebasan. Kalau dia lagi malas belajar, jajan dulu, main dulu, senang-senang dulu. Nah, itu tantangan juga buat ibu thinking. Jadi moodnya Bu yang dijaga Bu, kalau untuk anak feeling. Apalagi pas hari hanya. Karena kalau udah belajar semangat selama sebelum ulangan, tapi pas hari hanya suasana hatinya jelek, ya udah Bu, itu bisa ada kemungkinan besar untuk amburadul nilainya. Ambiar pikirannya ya Pak Widi ya. Udah hilang semua hafalan-hafalannya, Betul. semua yang dipelajari ya Pak Widi. Nah, oke, semoga menjawab ya untuk pertanyaan dari Ibu Sri dan tentunya terima kasih untuk Pak Widi juga yang sudah menanggapi. Oke, nah ini pertanyaan terakhir ya. Ini dari Ibu Rina lagi. Nah, bagaimana interaksi istri thinking extrovert dengan suami sensing introvert, Pak, agar nggak sering konflik? Silakan Pak Widi tanggapannya. Oke, sebentar, saya buka. Jadi istri thinking, saya agak lupa polanya.
Nah, ini juga yang harus Bapak Ibu promotor ya, khususnya wajib nih ikut WST Couple ya Pak Widi ya. Ya. Ini karena banyak saya jadi belum hafal, Mbak. Bener, karena 25 poster Pak Widi. 25 nih, setiap pasangan suami istri itu beda-beda. Suami sensing, istri thinking, atau istri Dia apa atau itu? suami thinking, istri sensing. Nah, itu beda-beda tuh Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu mau belajar sendiri, walaupun Bapak Ibu juga bukan promotor, hanya sebagai peserta saja, silahkan ya. Silahkan langsung mendaftar aja. Jadi lebih banyak belajar, lebih banyak memahami secara langsung ya. Itu akan lebih mudah untuk ditangani bersama pasangannya. Dan apalagi kalau misalnya nggak perlu dua pasangan yang mendaftar ya Bapak Ibu, satu aja yang mendaftar nanti kan bisa didengar secara bersama ya, karena pelaksanaannya juga secara online. Jadi eh, ikutkan aja juga pasangannya mendengarkan, tapi nanti kalau untuk sertifikatnya pastinya akan diberikan dalam satu peserta aja yang mendaftar, apakah itu suami atau istri. Istri thinking dengan Hmm. suami sensing. Thinking Posturnya suami postur sensing. kuda, Pak Widi. Iya, Ini betul sekali. tanggapan dari Coach Herdian Kuda sepertinya. tapi jinak. Benar. Oke, jadi kalau istri TE dengan suami SI, nah ini yang kan suami mendukung istri. Nah, biasanya secara garis besarnya istri akan terlihat lebih dominan. Nah, di sini perlu juga kesadaran istri bahwa oh, untuk keputusan-keputusan besar, nah itu tetap diberikan kepada suami. Karena istri thinking, apalagi orang thinking ya, karena dia cenderung pinter. Nah, jadi terkadang mungkin suka meremehkan pendapat orang lain ataupun suami. Jadi kalau untuk bicara kesehariannya, sama-sama otak kiri, detil, sistematis, runut, logis, nah, tersistematis banget. Jadi bicaranya itu seperti ada pembukaan, isi, penutup. Nah, itu secara gambar besar. Karena kan ini nggak detil ya, nanya interaksi seperti apa. Jadi untuk keputusan besar tetap diserahkan kepada suami yang sensing, biarpun suami itu mendukung istri. Istri pembuka jalan untuk suami kalau misalnya berbisnis. Wah, itu akan dibahas detail banget di tematik couple. Cuma sama-sama otak kiri, thinking, sensing, bicaranya detail, sistematis, semuanya terjadwal, bahkan sampai soal kasur pun itu harus terjadwal. Nggak bisa serba dadakan. Jadwalnya tiap hari apa, seminggu dua kali, tiga kali, hari apa, jam berapa, semuanya seperti itu. Romantismenya dengan sistematis, jadi kayak kaku dindingin gitu. Semoga menjawab Bu Rina. Oke, baik terima kasih Pak Widi tanggapannya dan juga Bu Rina yang sudah bertanya. Oke, itu tadi pertanyaan terakhir dari Bu Rina, Pak Widi. Karena kebetulan waktu kita sudah juga menunjukkan di jam 21 lewat 1 menit waktu Indonesia Barat. Kayaknya untuk Brainy Talk malam hari ini Mira cukupkan sampai di sini saja ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu lagi di Brainy Talk minggu selanjutnya. Silahkan Pak Widi untuk closing statement atau ada hal yang ingin disampaikan tentang thinking pada malam hari ini. Ya, jadi sebetulnya yang sering saya ketemu ya, memang thinking ini kan kaku, keras kepala, seperti susah diatur. Nah, memang fitrahnya seperti itu orang thinking. Tidak ada wilayah abu-abu, hitam itu hitam, benar itu benar, salah itu salah. Nah, bicara sama anak, apalagi kalau kita punya anak thinking, memang yang salah satu penting dibutuhkan adalah peraturan. Apapun yang ibu mau, orang tua mau dituangkan ke dalam bentuk peraturan. Oh, anakku mau rajin apa, dibuatin aturan segala macam. Atau kalau yang sudah dewasa ingin menggali potensinya, ya fokus sama thinkingnya tadi. Tidak perlu menjadi orang lain. Biarpun orang lain menilai kita, kamu kok nggak supel, kamu kok nggak ramah. Udah nggak usah fokus sama itu dulu. Fokus saja sama kelebihan kita dulu sebagai orang thinking. Fokus dulu sama kelebihan anak yang thinking juga. Agar potensinya bisa maksimal. Itu aja sih Mbak Mira.
Oke, baik. Terima kasih Pak Widi. Nah, kebetulan untuk pada malam hari ini, terima kasih untuk Bapak Ibu 20-an peserta yang hadir ya pada malam hari ini. Kayaknya untuk malam hari ini ya Pak Widi ya, kalau dilihat kayaknya ini sedikit ya Pak Widi ya peserta yang hadir karena mungkin ya Pak Widi kalau di Kota Medan ini lagi cuaca hujan Pak Widi, jadi sekitar Kota Medan ini semuanya banjir Pak Widi. Apakah sedang melihat rumah ya, memantau-mantau gitu atau sedang ada kerjaan lain gitu ya Pak Widi? Tapi kalau di Semarang Mantau pilkada, Mbak. mantau pilkada juga ya Pak Widi ya, benar-benar karena baru nyoblos juga ya. Oke, kalau di Semarang gimana Pak cuacanya? Apakah hujan Ya, juga? hujan sih, Mbak, sama merata. Iya, oke, baik. Terima kasih Pak Widi untuk Bapak Ibu yang mungkin berniat untuk liburan ya di sekitaran Kota Medan ditunda dulu kayaknya ya liburannya karena di daerah pegunungan Brastagi juga longsor. Kalau mau ke Danau Toba juga lagi hujan nggak bisa naik jet ski ya Bapak Ibu ya nggak terasa nanti vibes-nya. Oke. Baik, itu saja mungkin. Terima kasih tentunya untuk Pak Widi, Mira ucapkan yang sudah menyempatkan waktunya untuk menyampaikan untuk diskusi tentang thinking pada malam hari ini dan membantu beberapa pertanyaan dari Bapak Ibu dengan sangat luar biasa pada malam hari ini juga dengan sangat baik dan sangat jelas dan alhamdulillah Serenity Talk kita pada malam hari ini dapat terselesaikan dan juga berjalan dengan lancar dan tentunya terima kasih banyak juga untuk Bapak Ibu dan teman-teman sahabat Serenity Talk yang sudah setia mengikuti event Serenity Talk pada malam hari ini dan tentunya ini bukanlah akhir dari perjumpaan kita karena insya Allah kita akan terus terhubung dan berkomunikasi dan mungkin kita juga akan berjumpa kembali di lain waktu di event-event Brainity lainnya termasuk di Brainity Talk minggu selanjutnya ataupun kalau Bapak Ibu mendaftar di workshop Stephen level 1, level 2 ataupun workshop Stephen tematik yang akan dilaksanakan Stephen Brain. Dan tentunya Mira juga ingin mengucapkan terima kasih untuk Stephen Brain yang sudah memberikan Mira kesempatan dan juga kepercayaan